Halo bestinya kata Ani. Besti, setelah naik status jadi tersangka, kelanjutan dari kasus Lisa Mariana emang cukup jadi pertanyaan warganet nih. Terlebih Lisa Mariana dalam unggahan story Instagramnya justru diduga tetap chill, bahkan pamer hidung barunya saat make up untuk jadi manten bareng RKKW Besti. Nah, melalui kuasa hukum Ridwan Kamil yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, dalam wawancaranya bersama tim Ray-Ban Entertainment justru menyebut kalau kelanjutan proses hukum Lisa atas laporan kliennya tersebut kini tengah menunggu proses dari Bareskrim perihal kelengkapan berkas untuk pelimpahan ke Kejaksaan Tinggi, dan diduga gak lama lagi kayaknya bakal P21. Pasca penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencemaran baik yang dilaporkan oleh Pak Ridwan Kamil beberapa waktu lalu, sampai saat ini update-nya kita masih menunggu dari Bareskrim untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Tentu sekali lagi itu menjadi kewenangan dari penyidik Bareskrim untuk melimpahkannya. Apakah masih ada berkas yang kurang atau seperti apa, ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bareskrim. Sampai saat ini ya kondisinya ya masih on proses, artinya masih mungkin dalam koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi, ya tidak terlalu lama lagi lah mungkin bisa dilimpahkan ke P21 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saya kira begitu. Kemungkinan masih ada pemeriksaan tambahan mungkin untuk Pak RK sendiri. Soal pemeriksaan tambahan kembali itu menjadi kewenangan pihak Bareskrim. Kalau melihat semua data sih saya kira nggak ada lagi ya untuk Pak Ridwan Kamil. Mungkin untuk penambahan pendalaman bagi saksi, bagi Lisa Mariana kemungkinan besar ada. Nah, tapi
Tapi itu kita tunggu aja dari pihak Barreskrim nantinya. Gak cuma memastikan proses hukum tetap berjalan, kuasa hukum Ridwan Kamil pun memastikan kalau Ridwan Kamil tidak akan mencabut laporannya, serta bakalan hadir saat sidangnya atas laporannya terhadap Lisa yang akan digelar nantinya, Besti. Padahal seperti diketahui nih Besti, belum lama ini Lisa Mariana juga kembali ditetapkan tersangka atas kasus berbeda, yaitu dugaan video syur. Lalu apakah kembalinya Lisa ditetapkan jadi tersangka akan menghambat upaya proses hukum RK atas laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Lisa? Nanti dilihat ke depan seperti apa, karena itu kan baru tahap baru penetapan tersangka. Nah, kita lihat nanti seperti apa ke depannya. Tapi yang pasti bahwa dengan adanya 2 penetapan tersangka bagi Lisa Mariana ini kan menunjukkan betulnya sikap yang kurang baik lah. Masyarakat bisa menilai seperti apa. Toh juga ini sudah menjadi konsumsi publik gitu loh. Bagi kami ya, dengan penetapan tersangka ini menunjukkan kepada publik sesuatu yang memang ada yang tidak baik dalam dirinya Lisa Mariana. Saya kira begitu. Nah, bicara soal penetapan Lisa sebagai tersangka di Polda Jabar atas dugaan kasus video syur, ternyata cukup membuat kaget Lisa dan kuasa hukumnya. Bukan tanpa alasan, John Nababan mengaku baru menerima surat panggilan sebagai saksi. Katanya baru tanggal 7 kemarin untuk panggilan tanggal 10, cenah Besti. Terlebih menurut pengakuan Lisa, ia mengaku tak memiliki kopi video tersebut. Nah, atas hal tersebut pun membuat John Nababan jadi bertanya-tanya. Ada apa katanya Besti? Saya juga bingung gitu kan, kaget juga. Kenapa? Karena kemarin tanggal 7 penyidik dari Cyber Unit 1 Subdit 3 di Bandung itu baru menyerahkan surat ke saya untuk dimintain keterangannya Lisa itu tanggal 10 sebagai saksi di situ, karena mau dikonfrontir antara si ex manajernya si LM, si Lisa nih, sama yang peran prianya sama Lisa. Jadi mereka mau dipertemukan bertiga, mau dikonfrontasi nih, cerita aslinya tuh seperti apa dalam hal video tersebut gitu. Karena kan menurut keterangan dari Lisa sendiri kepada saya bahwa dia itu tidak pernah mempunyai kopi video tersebut, dan dia pada saat kejadian pembuatan video tersebut dalam keadaan tidak sadar di situ, karena udah terpengaruh dengan minuman alkohol terus obat-obatan, ya secara spontanitas aja di situ. Makanya saya juga bingung tiba-tiba jadi tersangka, sementara penyidik dari Cyber Bandung aja gitu saya tanya sebagai saksi, Bang, masih untuk dipanggil hari Senin itu tanggal 10 aja sih gitu. Makanya saya bingung lah, ini beritanya kok bisa sampai dari Humas Polda Jabar juga jadi blunder gitu loh.
Karena kalau emang sesuai prosedural kan seharusnya kita menerima SPDP dulu nih, sama kayak waktu di Cyber Mabes lah gitu kan, dikonfirm bahwa ini sudah digelar ya kan, ada informasi ke kita gitu. Nah, ini ojok-ojok kayaknya nafsu banget nih, saya juga bingung nih ada apa nih dengan Humas di Polda Jabar gitu, itu aja sih. Ya kan? Respon Lisa gimana nih Bang setelah mendengar udah menjadi tersangka nih? Bingung, dia juga bingung gitu. Jadi saya aja bingung gitu, dan bahkan tadi pagi saya konfirmasi ke Cyber Bandung gitu untuk nanya ini kok beritanya gini ya, apa ceritanya gitu, sementara yang saya terima surat pemanggilan itu saksi gitu loh, dan saya sudah klarifikasi ke penyidiknya langsung yang nganter ke kantor saya tanya sebagai saksi gitu. Gitu. Tapi Lisa sendiri akan datang ke Polda Jabar. Pasti hadir, dia pasti akan hadir. Kita akan selalu kooperatif. Saya udah bilang berapa kali Lisa untuk kooperatif, untuk hadir gitu. Dan kita hadir, makanya pas kemarin pada saat dianterin surat, saya bilang karena dia kan baru recovery juga nih kan, habis operasi hidung ya. Terus akhirnya kita mengajukan untuk dimundurkan, jadi seharusnya tanggal 10, akhirnya tanggal 18 supaya nanti ketiga orang tersebut bisa hadir juga gitu. Oh, berarti ini sama sekali nggak tahu akan menjadi tersangka dalam waktu dekat itu, Bang? Belum nggak ngerti kita juga bingung gitu, kok kayaknya ini banget gitu, nafsu banget kayaknya untuk mau Lisa ini harus dipendemkan gitu. Saya juga nggak ngerti apa temanya gitu, di baliknya ini ada apa gitu. Itu yang saya bingung gitu, karena ya kalau saya tidak mungkin berbicara ini kalau saya tidak mendapat keterangan langsung dari yang penyidiknya langsung yang datang gitu loh ke kantor gitu loh. Dan surat yang saya terima juga tertulis di situ dengan jelas ya sebagai saksi, dimintain keterangannya gitu. Tak ingin seuzon atas kebingungannya karena sang klien begitu cepat menjadi tersangka, namun John mengaku jadi mempertanyakan apa kepentingan dengan dugaan kasus video syur tersebut, karena menurutnya yang heboh itu perihal dugaan hubungan kliennya dengan RK. Kalau soal video syur menurutnya nggak ramai dan nggak banyak yang tahu cenah, sehingga ia pun menduga adanya momen-momen orang nggak jelas katanya Besti. Secara ditambahkan John, Lisa selalu kooperatif dan tidak pernah tidak menyebut kalau itu adalah dia. Tapi Lisa yang masih usia belia, menurut John selain saat itu dalam kondisi dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan, juga merasa apapun untuk tujuannya saat itu ya diikuti aja katanya. Kalau saya tidak pernah mau suzon sama orang, cuman yang saya bingungkan itu apa kepentingannya dengan permasalahan video sur ini gitu loh. Emang heboh? Yang heboh kan permasalahan aibnya antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, bukan video surnya dia. Video surnya dia udah mati kok gitu. Dan saya juga banyak dilihat di masyarakat, banyak yang nggak pernah tahu kok, banyak yang nggak pernah lihat videonya itu. Dan bahkan saya sendiri aja bisa lihat itu pada saat ditunjukkan di Cyber Bandung, termasuk Lisa sendiri full. Jadi orang yang dibilang di media bahwa itu ada 3 video beda-beda tempat, tidak. Boleh ditanya ke penyidik Cyber Bandung, itu cuma 1 video dan 1 tempat. Berarti yang dilaporkan hanya 1 video, Bang? Iya, cuman yang tersebar mungkin ada potongan-potongan. Nah itu jadi ada asumsi ataupun ya nggak ngerti lah gitu. Jadi nebak-nebak yang lain gitu, dan kepentingannya buat apa gitu. Kepentingan si pelapor ini juga buat apa gitu. Masyarakat mana sih yang merasa bahwa ini dirugikan banget gitu. Saya nanya sekeliling, bahkan di kantor saya, keluarga saya sendiri aja juga, teman-teman saya banyak yang nggak pernah tahu gitu, itu videonya yang mana sih, bahkan banyak yang nyari gitu. Cuman nggak penting lah, saya pikir mungkin ya emang udah ada momen-momen orang yang nggak jelas lah, saya bilang gitu, maunya apa, temanya apa, itu aja sih. Tapi Kalisa sendiri maksudnya mengakui bahwa 1 video yang dilaporkan itu adalah dia dan mantan manajer. Dari mulai dimintain keterangan di Cyber Bandung, Lisa sendiri kooperatif. Dia tidak pernah bilang itu bukan dia. Dia bilang bahwa itu adalah dia. Posisinya pada saat pembuatan itu dia dalam keadaan tidak sadar. Dia dipengaruhi dulu dengan alkohol, terus dengan obat-obatan, dan dia kan di situ umurnya masih ini juga, masih belia juga kan di situ. Jadi apa aja ya demi
demi tujuannya dia diikutin aja gitu. Yap Besti, pentingnya kontrol biar nggak dibawa pengaruh alkohol karena bisa buyar Besti, rujit. Ya semoga semua jadi pelajaran buat kita semua juga ya Besti, supaya lebih hati-hati dalam menjaga diri. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.